Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama adalah masa kekuasaan VOC. Pembentukan VOC, yaitu Belanda berusaha melakukan monopoli perdagangan di Indonesia sekaligus bersaing dengan kongsi dagang Inggris atau biasa yang disebut dengan Egypt. Oleh sebab itu, Belanda berusaha meyakinkan agar kongsi dagang Belanda ini menjadi suatu organisasi. Tujuannya yaitu membantu keuangan pemerintah Belanda menyaingi pedagang dari bangsa lain, dapat melaksanakan monopoli perdagangan, serta menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis mata uang VOC. Yang pertama adalah mencetak uang, memelihara angkatan perang, serta menduduki daerah, perjanjian dengan raja-raja, dan melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang selanjutnya lambang dari VOC. Maknanya yaitu berusaha menguasai baik pelabuhan dari kerajaan-kerajaan di wilayah Indonesia dan melakukan monopoli perdagangan antara pihak Belanda dengan pihak Eropa. Yang selanjutnya adalah Benteng Victoria, yang pada masa itu merupakan benteng pertahanan bangsa Portugis di Maluku, sehingga namanya diganti menjadi Benteng Victoria. Adapun kebijakan dari VOC yang pertama pelayaran hoki, yaitu untuk menguasai para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah. Yang kedua yaitu kewajiban membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Dan yang terakhir adalah menebang rempah-rempah penduduk agar tidak berlebihan. Itulah penjelasan tentang upaya merealisasikan VOC dalam masa pendudukan Belanda. Yang selanjutnya adalah Gubernur Jenderal VOC atau biasa yang disebut Jan Pieterszoon. Beliau adalah salah satu gubernur pertama kali yang membangun kota Batavia dengan berbagai macam kekuasaan, di antaranya membayar pajak, menyerahkan pajak, serta menanam kopi dan pemerintahan tradisional dalam penaklukan wilayah. Masa pemerintah Republik Batavia yaitu masa Dangerous sebagai orang pertama yang dipilih oleh Napoleon. Yang kedua ada beberapa masa di mana Dangerous melakukan kebijakan-kebijakan, yaitu ada kebijakan politik dan pemerintahan, terus bidang pertahanan dan keamanan, bidang ekonomi, dan bidang peradilan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat dan berguna bagi adik-adik semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.